Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya di sini Danis Baik bertemu dengan rekan-rekan pegawai pada kesempatan ini. Karena ada pengalaman-pengalaman baru, saya juga ingin sharing mengenai hal-hal yang baru tersebut. Jadi saya di sini, di belakang saya adalah sepeda jadul ya, sepeda jadul. Kemudian sepedanya saya berikan ke saudara saya. Nah, kebetulan ini tidak terawat gitu sepeda ini. Saya menyayangkan ya, padahal sepeda ini speknya bagus sekali ya. Dan ini dari Chromoly ya, Chromoly asli buatan Jepang ini ya. Ini sesungguhnya ini potensi sekali. Andai kata kita jadikan sepeda touring ya, atau paling tidak sepeda yang untuk mejeng lah gitu ya, yang bisa kita kendarai dengan nyaman. Nah inilah teman-teman tentunya perlu tahu di sini ya bahwa komunitas federal itu kuat sekali ya di Indonesia. Itu juga udah sering ya, terutama federal group ini ya, komunitas ini mengadakan suatu perjalanan jauh. Nah tentunya sepeda yang jenis-jenis federal seperti ini ya, yang Chromoly ini itu sangat potensial sekali untuk kita jadikan bahan ya, di-upgrade ya, diperbaiki untuk jadi sepeda touring ya, yang baik tentunya ya. Jadi pada kesempatan ini tentunya rekan-rekan akan nebak-nebak ya, bingung barangkali kira-kira komponen apa sih yang perlu kita upgrade atau ganti atau servis ya. Itu untuk mengirit biaya, tentunya teman-teman perlu memperhatikan semua keadaan komponen di sini. Jangan apa-apa yang udah bagus diganti, dan kita hanya mengganti yang perlu-perlu saja sehingga biaya kita itu menjadi minim. Oke, kita jelaskan di sini satu persatu ya. Kita mulai dari cat atau frame ya, frame sepeda ya. Di sini kita lihat bahwa kebanyakan sepeda federal itu dicat ya, karena kondisinya mungkin sudah lapuk catnya dan tapi tentunya cat ini juga teman-teman bisa melaksanakan pengecatan ya. Itu biasanya itu ada cat khusus ya. Tapi saya lebih cenderung ke ini ya, ke khusus untuk pengecatan mobil ya. Di sana kita bisa nitip pada saat mengecat mobil dengan warna tertentu, kemudian kita cocok, kita bisa order ya, langsung aja, sehingga di situ kita dapat keuntungan ganda ya, karena cat mobil itu biasanya berkualitas dan dia di oven ya. Oke, cat frame ini ya kita pertimbangkan ya, umumnya kalau udah jelek ya kita aktifkan untuk cat ulang ya, Oke, cat ulang ya, sehingga kita dapatkan suatu cat yang berkualitas ya tentunya. Kemudian andai kata teman-teman melihat ya suatu keadaan cat yang masih lumayan ya, ini tidak usah kita cat ulang ya. Jadi bentuk sepedanya masih bisa asli, kita laksanakan proses kompon ya dengan kit ya yang jenisnya restoratif. Ini mengandung kompon yang bisa menggurus kotoran-kotoran ya, sehingga nanti ini kelihatannya utuh kembali ya. Dibersihkan, kita cat kembali, ini utuh akan bagus sekali ya. Jadi kalau dikata ada potensi bahwa ini bisa diperbaiki, restorasi ya, itu menggunakanlah kit restoratif ini ya, itu jenis yang lain ya, sehingga nanti kita akan dapatkan suatu cat yang mulus kembali. Oke, ini bisa dipertimbangkan untuk keadaan sepeda yang masih mulus ya. Ini dengan cara servis atau melakukan suatu proses kompon ya. Kemudian kita lihat kembali ke komponen-komponen penting sepeda itu ada yang namanya hub dan free hub. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada free hub ya. Ada free hub ya, belakang dan hub. Biasanya ini masih 7 speed ya, dan kondisinya umumnya masih baik gitu loh. Jadi kita tidak usah mengganti ya, atau kalau memang nggak perlu diganti, kita hanya ganti cap dan rollernya saja, ball bearingnya saja ya, ganti. Kita adakan kembali ya. Di sini tergantung ya, hub atau free hub digantinya itu tergantung ya.
Ini kondisinya seperti apa? Ada kata masih bagus ya tidak usah ya. Ada kata ini perlu ya, oke, laksanakan ini. Tergantung ya, tergantung keadaan. Kemudian di sini ada rim ya, rim dan spoknya. Umumnya sepeda jadul ini spoknya ini bukan bahan-bahan dari stainless steel ya. Ini mungkin kalau rimnya masih bagus ya kita ganti hanya spoknya aja ya. Rimnya masih bagus ya, ini masih bagus ya. Oh ini dua-duanya lihatnya udah bagus nih ya. Ini stainless steel, ininya dari bahan aluminium lumayan masih bagus nih. Saya kira ini tidak perlu diganti. Ini juga rim dan spoknya ini pertimbangkan ya. Tidak iyahnya ini ya. Timbangkan berdasarkan kondisi ya. Atau mungkin kita bersihkan kembali, ini bergantung ya. Bergantung kondisi ya. Nah ini tergantung kondisi. Nah kemudian kita lihat kembali komponen yang lainnya, yaitu FD ya, From Delaler dan RD. Nah umumnya From Delaler ya, yang kita temui di sepeda jadul itu masih bagus. Biasanya itu masih bagus tuh ya, masih bagus ya. Jadi kita tidak perlu mengganti ya. Nah kalau kemudian kita lihat nih ini juga masih bagus ya, ini tidak perlu ganti, kita mungkin hanya servis ini aja, servis rollernya aja ya, kita beri gemuk dan kita bersihkan ya. Nah pembersihan itu kita bisa laksanakan ya dengan WD ya. WD kita bersihkan, kita lap-lap ya, bersihkan lap-lap, dan nanti kita akan dapatkan suatu kondisi yang utuh ya setelah dibersihkan. Ya ini bagus kembali ya. Umumnya ini jarang ya, jarang rusak ya. Mungkin kalau RD mungkin ya, RD ini biasanya ini tolong dipertimbangkan ya. Ini kayaknya banyak yang nggak perlu ini ya, atau ya paling tidak ya nggak perlu diganti ya, ini servis saja ya saja. Kemudian kita berlanjut lagi ke komponen yang lain yang penting juga. Ada kaset ya. Oke, kaset ini masih 7 speed ya, 13 ke 32 kelihatan nih, 1 2 3 4 5 6 7 32, ini 11 paling kecilnya ya. Kaset ya, cranknya ini lihatnya 48 ya, ini belakang depannya 32 ya. Oke, kaset, crank, dan bottom bracket ya, bearing di sini, bottom bracketnya set ya. Nah saya menghabiskan ya ini untuk mencapai suatu keinginan kita untuk sepeda touring ya. Biasanya sepeda lama ini kasetnya ini rasionya nih kecil-kecil ini ya. Paling besar lingkaran dalamnya ya. Lingkaran ini yang paling besar itu cuma sampai 32 titik. Ini tidak memenuhi syarat ya untuk sepeda touring ya. Karena biasanya kita menghadapi jalan yang nanjak ini, saya habiskan ini untuk diganti ya. Kaset, cranknya juga, kalau crank masih kelihatannya gigi kecilnya ininya 32 nih masih kurang kecil ya. Jadi saya habiskan ini ganti ya, justru ini kaset, crank ini diganti ya. Dan nanti yang akan kita habiskan itu bisa kita ganti dengan crank yang lebih kecil ya, ukurannya ini kecil ya, sehingga dia memenuhi syarat untuk bisa uphill ya, naik ke gunung. Nah shifter RD ya, ini shifter RD, ada shifter FD. Ini bisa dilihat ya, dicoba-coba aja ya. Ini biasanya kalau memang udah kondisinya parah ya, mau nggak mau kita harus ganti ya. Ganti kalau ininya memang masih bisa dipertahankan 7 speed, ini tetap aja 7 speed ya. Barangnya juga ada yang dijual di baru ya, Shimano 7 speed ya. Kalau misalnya mau ditingkatkan silakan jadi 10 atau 9 atau 10 speed ini. Oke, tentunya kalau mau ditingkatkan ini mesti ganti hub juga ya barangkali. Karena ukurannya beda ya. 8 speed dan 9 speed ini ukurannya lebih lebar ya. Oke. Kemudian di sini shifter FD ini tergantung kondisi ya. Misalnya masih bagus kita bisa servis saja di sini saja. Kalau misalnya perlu diganti ya diganti ya. Cuman kalau ingin kita mempertahankan hub yang sama dengan jenis yang sama ya, ini tetap ini ukurannya yang 7 speed ya, 3 kali 7 speed ya, yang sama. Nah ini adalah kondisi seperti ini. Kemudian untuk inner cable shifter sendiri. Nah ini ada inner cable-nya ya. Nah ini saya habiskan semua diganti karena ini karatan ya, nanti ini mengganggu kenyamanan penggantian. Ini harus diganti semua ini. Inner cable-nya ini harus diganti semua ya. Diganti semua ini inner cable-nya.
Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu kenyamanan dalam mengoper-opernya ya. Kemudian V-brake. V-brake biasanya ini belum disc brake ya. Ini masih V-brake ya. V-brake oke. Biasanya ini masih bagus ya, jangan ngerusak. Kita hanya ganti kabelnya aja ya. Jadi kita hanya V-brake, nggak usah diganti ini. Nggak bisa diganti ya. Oke. Nah, inner kabel brake setnya ini kita ganti ini. Ganti ini. Nah, pada saat kita masang baru, yang jelas kita perlu ganti juga padnya ya, sepatu remnya ya. Ini harus kita ganti dengan yang baru untuk menjamin pengereman yang nyaman ya. Ini barangnya ini. Oke, brake pad ini kita ganti dengan yang baru ya. Ganti ini ya. Oke. Kemudian headset bearing. Nah, headset bearing itu adanya di sini nih. Di sini bearing. Nih, ini kita bongkar demikian rupa, andai kata kita temukan bola-bolanya udah karatan dan terkikis ya, kita perlu ganti ini. Tapi biasanya kalau untuk yang pedal lama nih memang wajib diganti ya ini. Ini perlu diganti, biasanya ini udah halus ya, perlu penggantian ya. Nah, kemudian pedal di sini masih bagus ya. Ini masih bagus nih. Tergantung keadaannya teman-teman. Ini bisa ganti, bisa tidak ya. Ini bisa ganti, bisa tidak ya. Tergantung keadaannya ya. Nah, saddle kelihatannya ini mutlak ganti ya. Ini pada rombeng-rombeng begini, kita bisa pilih saddle untuk sepeda touring itu. Pilih yang ini, yang bentuk konturnya mungkin ada Sella atau merek-merek yang terkenal lainnya. Ini dari Velo ya. Konturnya bagus nih. Jadi nyaman dan nggak ganjil di pantat ya. Saddle kita wajib ganti. Sini. Kemudian ini ada ban luar. Nah, ban luar ini ya jelas ya, kalau pada lama kita mutlak ganti ya, luar dan dalam ya. Oke. Nah, untuk pemasangan setelah selesai semua di upgrade dan kita dapatkan sepeda yang baru ya, jangan lupa teman-teman, kita tuh perlu spakbor ya. Nggak pernah ada sepeda touring yang nggak pakai spakbor ya. Mungkin itu mesti diganti nih spakbornya dan yang lebih baru ya, spakbornya, sehingga kita nyaman, nggak kecipratan ya. Terus kita juga untuk bawa barang kita butuh boncengan ya. Boncengan kita pasang boncengan ya. Yang pas sini sehingga barang-barang kita bisa muatan dengan bag yang atas bawah, kiri samping kanan ya. Itu nyaman ya. Mungkin juga kalau muatannya banyak kita bikin bag yang di depan, ya silakan aja. Nah, kurang lebih begitu. Ini untuk tambahan ya. Tambahan yang di luar penggantian ini ya. Untuk ini tambahan spakbor. Jelas ini boncengan. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ya, saya udah nyoba beberapa kali touring jarak jauh ya, itu tangan kita tuh akan pegel, kita perlu tanduk. Nah, seperti ini ada tanduk ya, sehingga kita bisa mindah-mindahkan lengan pada saat tangan udah semutan ya, sehingga kita lebih nyaman ya pindah-pindah ke sini, sehingga pada saat nanjak pun kita bisa perpegangan ini, dia nunduk ke sini gitu, lebih nyaman ini pakai tanduk. Ini ada tanduk stang. Oke. Nah, ini yang ketinggalan rekan-rekan, jangan lupa sepeda touring itu pasti pakai namanya standar. Ini bisa samping ya, bisa juga yang tengah. Oke. Ini tergantung, kalau sepedanya beban berat biasanya teman-teman tuh pakai standar tengah di sini nih. Standar tengah kayak motor gitu ya. Nah, sehingga beban kita pada saat standarkan ke samping itu tertahan ya. Ini pada samping bisa pasang. Sekarang maaf aja nih, orang-orang agak jarang ini jual standar samping nih. Kalau standar tengah masih banyak karena mereka rata-rata nggak pakai standar. Oke, jadi kebetulan ini sepeda saya sudah pakai standar samping. Teman-teman ya, ini sebagai syarat ya. Tadi kita udah bicarakan sama-sama mengenai pertimbangan komponen apa yang harus diganti ya ini, dan teman-teman harus betul-betul memutuskan secara tepat karena ini menyangkut biaya ya. Kadang-kadang ya kita beli sepeda cuman nggak sampai 1 juta ya, nggak bener ini bisa juga lebih dari 5 juta, itu wajar ya, karena teman-teman milih komponen ini yang bagus-bagus ya. Ini saya hanya merekomendasikan gimana supaya irit dan pertimbangan apa yang harus diinikan teman-teman supaya semuanya itu terpenuhi gitu loh. Oke.
Kemudian di sini saya akan menyampaikan ya bahwa sepeda touring itu teman-teman itu harus punya syarat. Syaratnya itu kita tidak bisa mengadop apa yang ada ya, terutama gear ratio. Gear ratio itu bagi saya itu kayak semacam kesaktian ya dalam menempuh jarak ya, lurus untuk speed ya, dan nanjak itu tidak bisa kita pungkiri, itu harus ada syaratnya. Ya syaratnya itu yang pernah saya sampaikan ya, bahwa rasio speed yang untuk menghasilkan suatu kecepatan itu minimal minimal 4 gitu. Kalau bisa lebih dari 4. Ini akan bisa diini dengan ini tertentu ya. Misalnya tadi saya lihat di sini gigi depan ini ya. Ini 48 ya, bagi 13. Coba kita uji ya. 48 bagi 13. 48 bagi 13. Tuh, ini cuma sampai 3,6. Ini masih kurang. Jadi nanti teman-teman akan cadence-nya, perputarannya makin banyak, padahal sepeda kita butuh untuk meluncur lebih cepat, misalnya agak turunan, ini masih kurang. Saya ngatiskan ininya 4 ya. Jadi rasio gigi depan ini bandingin yang kecil belakang ini masih kurang. Jadi artinya perlu diganti kaset dan cranknya itu. Kemudian untuk kecepatan menanjak ya, rasio itu saya tiskan 0,6 ini. 0,6 ya. Ini maksimal ya. Kalau bisa lebih rendah, jadi lebih ringan sepeda. Nah, kita uji kembali di sini ya, untuk rasio dari gigi depan ini ya. Ini kelihatannya 32 nih. 32, belakang juga 32 sama. Nah, ini cuma satu nilainya. Jauh, ini artinya tuh sepeda ini akan berat sekali. Cadence kita memompa kemampuan kita, otot kita untuk menanjak ini agak berat ya. Jadi kita lemah dalam menanjak ini. Nah, kita dibutuhkan di sini 0,6. Artinya kita harus ganti crank ya. Ini dengan yang lebih besar tadi, udah cukup ya. Tinggal kasetnya aja. Ini yang yang lebih kecil. Crank yang bawahnya ini. Chainring yang bawahnya ini. Ya kalau bisa ini ya di 22 atau di bawahnya gitu ya. Yang ini tengah ya silakan aja berapa ini. Oke. Jadi kemudian ya itu teman-teman ya, kita perhatikan bahwa hal yang penting itu di sini adalah rasio ya, speed dan uphill. Oke, kita tes ya, misalnya kondisi yang seperti tadi ya, kita ada namanya rumus kecepatan sepeda ini, rumus ini satu putaran crank berapa PD kali 3,6 km per jam ini. Oke, untuk kecepatan sepeda ya. Nah, dengan diameter tadi telah kita ukur di sini diameter depannya ya. Ini depannya, nah itu 64 ya. Nah, oke 64, jadi di sini 64 cm ya, atau 0,64 meter ini ya. Kali faktorial 3,14 kali 3,6 ya. Jadi speed sepeda ya, satu putaran itu hanya mencapai 7,2 ini per jam. Dengan rasio tadi 4 ininya ya. Jadi 4 kali 7,2. Kalau yang ini kan sama nih, depan sama belakang nih. Gearnya sama nih. Kalau yang ini lebih besar. Cranknya tadi itu 48, itunya berapa ya? Ini lebih besar gitu. Jadi 4 kali 7,2. Nah, kita mendapatkan speed masih kurang. 28. Biasanya yang lebih bagus ini ya saya di atas 30 km per jam untuk sepeda touring ya. Nah, walhasil dari kondisi seperti ini ya, kita harus mengganti mutlak ya. Nggak mutlak, mengganti crank. Ganti crank dan kasetnya ini. Oke. Karena ini sifatnya ini 7 speed ya. Gimana dengan 7 speed ini kita memakai hub free hub yang jadul, kita dapatkan nilai gear kaset yang paling besar itu besar. Nah, saya ada contoh di sini ya. Contoh yang udah dijual ya. Jual itu ini. Nah, ini merek Oxo ya. Mungkin karena agak mahal ya. Ini bawahnya nih 11 speed ini. 11 speed ini.
yang paling besar ini itu 36. Nah, ini ideal ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini bawahnya 11, kecilnya yang ini 36. Ini bagus sekali nih. Silakan teman-teman gitu ya. Nah, cari barang seperti ini ya. Dan nanti bisa digunakan untuk ganti kaset yang belakang. Jadi mereknya OXO atau mungkin merek lain ya. Ini yang kecilnya itu 11 feet ya. Ini yang besarnya itu 36 feet. Nah, ini dengan seperti ini, kaset ini itu bisa memenuhi syarat-syarat ini tadi. Untuk speed ya bisa di atas ini, untuk uphill juga bisa karena ini 36 ini. Ini ke 11, ini 36 feet. Ini bisa memenuhi syarat itu. Jadi kita bisa memenuhi syarat itu. Yang kedua, cranknya. Crank ini harus kita ganti. Nah, saya artiskan ya ganti dengan crank yang 48 ya. 48, sini ada Acerya Aluvio ya. Mungkin 48 ya. Tapi yang tengah-tengahnya ini ya kita bisa ganti ya. 48 pasangannya biasanya tuh 36. Kalau saya 32 di sini. 32, yang lebih kecil lagi ini 20. Nah, cara pemasangannya 20 di video yang lalu udah ada ya. Ini gimana nih bagus pemasangannya 20. Kalau bisa teman-teman bisa ya ini 48, ininya ke 36, langsung 22 aja bisa lah, anjlok sedikit nggak apa-apa. Dan yang penting memenuhi syarat-syarat untuk speed di atas 30 dan kemampuan climbing ya, itu yang lumayan ya. Bisa climbing itu bisa di bawah 0,6. Oke. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini saya ada contoh ya. Contoh sepeda yang tidak terawat yang bisa bukan modifikasi ya, diperbaharui lah, kita sulap sepeda ini supaya jadi bagus dan bisa jadi sepeda touring ya. Nah, kemudian ini ada satu contoh, ini sama juga nih, jadul juga ya, tapi ini yang terawat nih. Ini sepeda kesayangan saya nih ya, ini jadul juga, masih pakai V-brake ya, ini masih kasetnya. Nah, sayang kasetnya nih, kasetnya ini masih sama itu, ini 30. Sorry, ini 32, yang bawahnya 13 ya. 7 speed juga nih. Nah, yang bawahnya juga, depannya juga cranknya masih 46 masalah ya. 46, bawahnya 24 ini. Jadi ini juga harus diganti ya, nanti kita adakan prosesnya ya. Nah, kondisi seperti inilah yang adanya ya. Nah, yang udah bagus. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini di pasaran masih ada yang jual sampai 7 speed ini. Teman-teman andai kata mau ganti silakan aja 7 speed. Ini triple sama ya. Ini ada di pasaran. Oke teman-teman, kira-kira begitulah penjelasan mengenai cara nge-upgrade ya. Silakan teman-teman bisa melaksanakannya dengan senang hati, dengan bertahap ya, supaya kita dapatkan sepeda jadul kita itu wah luar biasa ya. Federal juga udah membuktikan hal itu. Dia memiliki komunitas yang kuat untuk touring, tentunya kebanyakan touring ya. Dari Federal jadi Federal Plus Plus ya. Mungkin ada sepeda yang lain, frame lain asal promoli ya. Itu juga bisa jadi sepeda jadul Plus Plus ya, yang bagus dan nyaman untuk dikendarai. Oke, nanti akan saya jelaskan nanti karena ini penting ya, itu penggantian kaset ini ya, yang tadi merek OXO bisa ya, atau nah teman-teman di sini ada satu lagi sebelum saya sampaikan ya. Karena saya sering ngebengkel dan tukar-tukar ganti gigi. Nah, inilah gigi koleksi saya yang saya bongkar-bongkar, bahkan ada juga yang di bawah yang belum saya pajang. Ini banyak sekali sisanya nih. Nah, sisa-sisa ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk buat gigi yang seperti ini gitu loh. Ini 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 speed ini. Tapi atasnya ini paling besar 36, bawahnya ini 11. Nah, ini istimewa nih. Di pasaran hanya ada sejenis OXO itu ya, yang namanya Megarens. Kalau Shimano mungkin paling-paling nggak jauh lah, 32-12 barangkali. Ini istimewa. Jadi teman-teman andai kata punya rongsokan seperti ini, bisa modifikasi dari bahan-bahan yang ini untuk dijadikan suatu kaset yang integrated seperti ini. Contohnya ini 7 speed tapi istimewa, ini 36, ini 11. Oke, nanti kita berlanjut ke tahap pemasangan itu, katakan ya, penggantian frame dan penggantian kaset. Oke, selanjutnya